Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sulasi. Saya dari kelas 3B dengan NPM 20106310 538. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Heji Dadang Rahman Munandar, MPD. Oke, untuk mempersingkat waktu, maka saya akan langsung menjelaskan materi mengenai pengelolaan kurikulum, di mana di sini terdapat 4 pembahasan, yaitu pengertian, konsep dasar, kebijakan, dan implementasinya. Oke, yang pertama, pengertian. Menurut KBBI, pengelolaan adalah proses, cara, atau perbuatan mengelola. Nah, menurut UU nomor 20 tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, berdasarkan dua pengertian tersebut, maka pengelolaan kurikulum dapat didefinisikan sebagai sebuah proses menjalankan dan sistem menata kurikulum yang kooperatif, komprehensif, dan sistematik untuk mengacu ketercapaian tujuan kurikulum yang sudah dirumuskan. Lalu yang kedua ada konsep dasar. Di sini konsep dasar ada 4 pembahasan. Yang pertama prinsip, yang kedua fungsi, yang ketiga komponen, dan yang keempat adalah ruang lingkup. Pertama, prinsip pengelolaan kurikulum ada 5, yaitu produktivitas, berarti hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum. Yang kedua, demokratisasi, berarti pelaksanaan harus berasaskan demokrasi. Lalu yang ketiga, kooperatif, berarti kerjasama dari berbagai pihak. Lalu yang keempat, efektivitas dan efisiensi, berarti hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Lalu yang terakhir yaitu mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Selanjutnya ada fungsi pengelolaan kurikulum. Pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Kedua, meningkatkan keadilan equity dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Lalu yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam tujuan pembelajaran. Lalu yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Lalu yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Nah, selanjutnya ada komponen pengelolaan kurikulum, ada 3. Yang pertama, komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Lalu yang kedua, komponen isi berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran. Lalu yang ketiga, komponen evaluasi berhubungan dengan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum dipertahankan atau tidak. Lalu yang terakhir ada ruang lingkup atau tahap pelaksanaan, ada perencanaan, lalu pengorganisasian, lalu pelaksanaan, dan yang terakhir ada evaluasi. Pembahasan yang ketiga yaitu kebijakan. Regulasi proses pengembangan kurikulum di negeri kita saat ini merujuk pada kebijakan UU nomor 20 tahun 2003, PP nomor 19 tahun 2005, dan Permen nomor 22, 23, dan 24 tahun 2006. Regulasi inilah yang mendasari proses pengembangan kurikulum melalui 2 langkah besar, yaitu yang pertama, proses pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dan yang kedua, proses pengembangan yang dilakukan pada setiap satuan pendidikan. Pembahasan yang terakhir yaitu implementasi. Di sini ada identitas sekolah. Nama sekolahnya SDN Dombo 1, alamatnya di Dombo, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Akreditasi sekolahnya adalah B,
kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013. Lanjut, ini adalah hasil observasi. Kurikulum yang digunakan di SDN Dombo 1 adalah kurikulum 2013. Pengelolaan dan proses belajar di dalam kelas menggunakan buku tema yang berisi 5 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, IPA, IPS, SBK, dan PKN. Lalu pelaksanaan kurikulum 2013 di SDN Dombo 1 ini sudah terlaksana dengan baik. Namun masih terdapat beberapa kendala dikarenakan adanya transisi dari KTSP 2006 menjadi kurikulum 2013. Nah, dalam kegiatan perencanaan, Kepala Sekolah SDN Dombo 1 melakukan sosialisasi dan bimbingan serta mengecek kesiapan guru. Nah, dalam tahap pengorganisasian, Kepala Sekolah bersama guru menyusun jadwal dan kalender akademik yang akan digunakan dalam penerapan kurikulum. Nah, pelaksanaan kurikulum sendiri diawasi langsung oleh kepala sekolah dan pelaksanaannya sesuai jadwal yang telah disusun. Nah, untuk evaluasi, kepala sekolah melihat dari hasil belajar siswa dan kinerja guru. Selanjutnya, kesimpulan dari pemaparan materi, yaitu dalam pelaksanaan kurikulum terdapat 4 tahapan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Dari keempat tahapan itu, kepala sekolah mempunyai peran penting dalam memanajemen jalannya pelaksanaan kurikulum. Nah, dari hasil observasi, maka dapat disimpulkan pelaksanaan kurikulum di SDN Dombo 1 sudah sesuai dengan manajemen berbasis sekolah. Hal ini dapat dilihat dari peran sekolah mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi pada SDN Dombo 1. Nah, oke, pemaparan materi cukup sampai di sini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak dari awal. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.